Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki tentang materi SWOT Matrix yang merupakan bagian tak terpisahkan dari analisis strategi ya. Dan bagusnya lagi, SWOT Matrix ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk kita dalam membangun visi dan tujuan dalam hidup gitu ya. Nah, SWOT atau TOWS, TOWS itu adalah kebalikan dari SWOT ya. Jadi teman-teman jangan bingung, ada yang mengatakan SWOT atau TOWS itu sama aja ya. Cuman itu pembacaannya aja yang dibalik-balik gitu ya. SWOT analysis is a strategic planning used to evaluate the internal and external factor that favorable and unfavorable to achieve the object in a business or a project. Kita nih udah hidup 20 tahun, sorry batuk nih. Kita ya dalam simpelnya aja, kita hidup 20 tahun. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai, apa goals kita. Nah, untuk mengevaluasi itu, kita sebenarnya bisa menganalisis, mengevaluasi diri kita sendiri dengan SWOT metric ini, gitu ya. Nah, ini pendekatannya lebih ke psikologis kalau secara personal, tapi ini secara profesional bisnis ini sangat membantu strategi suatu perusahaan sehingga nanti pada akhirnya perusahaan tersebut dengan adanya dasar basic SWOT metric ini bisa tahu bahwa saatnya tahun ini mengembangkan produk atau saatnya tahun ini menurunkan harga gitu ya. Nah, itu semuanya berlaku didasarkan pada SWOT matrix. Nah, Ya jadi Bun, internal itu tulis ya. dalam SWOT metric itu dibagi menjadi dua. SWOT metrik itu kan SW dan OT ya. SW-nya itu internal, OT-nya itu adalah external evaluations. Ya. SW-nya itu berdasarkan dari penelitian bahwa kekuatan internal itu dapat mempengaruhi strategi eksternal. Nah, S-nya di sini singkatan dari apa? Strength. W-nya weakness ya. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, ya. Nah, strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, kita lihat di sini, ini S dan W merupakan analisis evaluasi internal, ya, I, ya. Artinya ini berkaitan erat tentang internal bisnis suatu perusahaan. Strength itu adalah kekuatan, ya. Weakness itu adalah kelemahan, ya. Sementara itu, opportunity artinya peluang, ya. Lalu kemudian threat ancaman. Saya aja Bu. Iya, makasih. Ancaman ini bagian dari evaluasi eksternal. Ya. Bagian dari evaluasi eksternal. Nah, ini itu SWOT metric itu adalah hal yang paling dasar sekali yang harus dilakukan oleh seorang owner bisnis, apapun skalanya, baru mulai atau bisnis seblak yang skalanya rumahan atau sampai ke bisnis Unilever, bisnis Gojek atau whatever the business, itu yang namanya SWOT itu mutlak sekali harus dilakukan. Karena tanpa adanya bisnis SWOT, kita tidak tahu siapa kita, akan kemana kita gitu ya. Dan pada akhirnya jangan sampai kebangkrutan terjadi gara-gara salah menganalisis peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan gitu ya. Nah, di SWOT ini khususnya di strength dan weakness nanti kita akan bahas tentang apa sih keunggulan perusahaan kita, keunggulan UKM kita, keunggulan diri kita dibanding diri orang lain gitu ya. Terus apa aja sih kelemahan kita gitu ya, kelemahan diri kita kalau misalkan personal atau kelemahan perusahaan kita dibanding orang lain misalkan gitu. Misalkan kalau strengths kita mau evaluasi diri nih, oh saya udah 20 tahun nih gitu ya, atau 19 tahun, saya punya mimpi ingin S2 misalkan di UI, di akuntansi, Maksi UI ya.
Nah, tapi kita harus kaca diri kan, apa sih sebenarnya keunggulan kita ya atau kekuatan kita gitu ya. Misalkan keunggulan kita misalkan yang pertama, saya misalkan ya pengen punya cita-cita S2 beasiswa di UI Maksi ya, magister akuntansi. Saya punya kekuatan yang pertama, saya fokus gitu ya. Saya tekun ya gitu. Yang lain misalkan belajar yang lain misalkan main PUBG ya, misalkan saya enggak, saya fokus aja belajar gitu ya. Nah, itu salah satu strengths-nya atau kekuatannya. Nah, teman-teman dalam pemetaan hidup, evaluasi hidup kayak gitu. Teman-teman, kekuatan teman-teman apa aja nih secara jujur, to be honest ya. Jujur, secara jujur apa sih yang teman-teman punya kekuatan itu gitu ya. Tekun, fokus gitu ya, penurut ya. Tapi teman-teman juga punya kelemahan, weakness. Nah, weakness-nya apa aja nih kelemahannya? Oh, saya pemalu gitu ya. Pemalu. Terus kemudian teman-teman juga punya kelemahan apa? Saya susah bergaul misalkan. Atau juga teman-teman punya kelemahan omong gede gitu ya. Kalau ngobrol sama teman-teman, oh omongannya gede tapi misalkan omong doang. Nah, itu juga kelemahan. Karena ini kan evaluasinya buat diri sendiri ya jujur aja gitu ya. Teman-teman harus bisa ngaca nih tentang kelemahan dan kelebihan teman-teman sendiri. Nah, dalam bisnis sama. Ya, dalam bisnis sama. Misalkan ya, kita ambil contoh. Kemarin kan teman-teman udah ngisi kuesioner ini ya. Gojek, bukan Gojek, Shopee ya. Nah, setiap marketplace kan punya kelebihan kan. Nah, Shopee secara internal punya kelebihan modal. Strange ya, modalnya gede banget ya, banyak. Terus kemudian kekuatan yang lain apa? Aplikasinya mudah dipakai ya. Ini jadi strength itu adalah kelebihan dari dalam perusahaannya ya, dari dalam diri kita kalau personal nih ya. Shopee nih targetnya mau jadi nomor 1 di Indonesia. Kelebihan Shopee apa menurut teman-teman? Coba ada yang bisa berbicara kira-kira kelebihan Shopee. Pertama, modalnya gede. Kenapa modalnya gede, Pak? Yo iya, karena kan Shopee masih bakar-bakar uang ya. Gratis ongkir gitu ya. Terus kemudian banyak cashback gitu ya, Shopee. Terus kemudian mudah, aplikasinya mudah gitu ya, gampang banget kita memfilter misalkan berdasarkan rating ya, berdasarkan ulasan ya, mudah ya. Itu kelebihan ya. Terus menurut teman-teman apalagi nih strengths dari Shopee? Coba nanti masuk ke ini, keaktifan. Coba ada yang ini bisa langsung bicara. Apa aja sih kira-kira kelebihan atau kekuatan dari Shopee? Marketplace Shopee dibandingkan dengan Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Elevania atau Bineka atau yang lain. Apa kira-kira kelebihan dari kekuatan dari Shopee? Ada yang mau diskusi? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Oke, siapa? Popon Komaria. Popon ya? Popon? Iya. Oke. Iya. Yes. Apa? Kalau di Shopee itu biasanya layanan servisnya ada di aplikasi, Pak. Apa yang membuat dia dipilih dibandingkan dengan yang lain? Spesifiknya aplikasinya kenapa? Itu Pak, yang layanan servisnya tuh kan biasanya yang lain mah tidak di aplikasinya. Kalau Shopee mah langsung di aplikasinya. Maksudnya layanan servis Customer gimana? service. Oh, CS. Iya, iya. Ya, maaf. Jadi kalau kita mau chat CS bisa langsung ya di Shopee itu? Ya, Pak, langsung di aplikasinya. Tokopedia nggak ada ya? Nggak bisa ya? Harus by email? Iya. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman kalau nganalisis ya. Betul, tadi misalkan CS-nya interaktif gitu ya kalau di Shopee. Nah, teman-teman yang lain ada lagi nggak kira-kira kelebihan Shopee? Nah, ini juga kelebihan, ini misalkan kita mau ngebedah Shopee nih, strategi Shopee. Kemarin kan kita udah belajar visi Shopee misalkan tahun 2022 ingin menjadi raja e-commerce di Indonesia. Nah, ini kelebihannya nih, kelebihan. Ya, terus kelemahannya.
Kira-kira apa nih kelemahannya? Kelemahannya yang pertama, weakness Shopee apa ya kira-kira? Nah, ada yang mau berpendapat kira-kira Shopee punya kelemahan nggak sih? Oke, Shopee punya kelemahan nggak kira-kira? Nah, kalau individu kayak gimana? Misalkan Popon mau target S2 Maksi beasiswa di UI ya misalkan. Tapi Popon juga punya kelemahan. Misalkan Popon misalkan ya gampang terdistrak dengan gangguan notifikasi WA misalkan gitu ya. Jadi orangnya nggak fokus ya. Lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain kerjaan tapi ketika ada WA buka WA tiba-tiba udah sejam gitu buka WA. Nah, itu juga kelemahan. Gitu. Kira-kira Shopee menurut pengalaman kalian yang usernya Shopee apa nih kira-kira kelemahan Izin dari menjawab, Shopee? Pak. Ya, siapa nama? Izin menjawab, Pak. Iya, nama. Munirul Islam Sidik. Oke. Kedengeran nggak Pak ini? Iya. Kelemahan di Shopee itu ada batas minimal belanja jika ingin menggunakan voucher gratis ongkir atau voucher potongan harga, Pak. Nah, betul. Itu juga bisa jadi kelemahan ya. Jadi misalkan di Tokped itu minimal 50.000 ya. Kalau di Shopee kan minimalnya kadang suka 90, kadang 120 gitu ya. Jadi nggak jadi ya kalau Iya. belanja. Oke, yang lain ada lagi Munirul. Yang lain mungkin apa ya? Yang saya alami itu kurirnya, Pak. Kurirnya tuh kadang nggak bisa dipilih tuh, Pak. Kurirnya. Kurirnya. Misalnya kita beli online dari Surabaya, kita pengennya pilih kurir JNE tapi udah ditentuin dari Shopee-nya JNT gitu. Oh, bukan ini, itu bukan sellernya yang nentuin sendiri kan, penjualnya, atau udah dipilihin Shopee? Di Shopee-nya Pak biasanya. Oh, bukan, biasanya kan kalau kita mau jualan tuh harus pilih kurir yang mau kita pakai, enggak gitu juga ya kalau di Shopee ya, dipilihin juga ternyata. Enggak, pengalaman saya sih gitu Pak. Oh gitu, oke, jadi udah dipilihin ya Iya. kurir, jadi itu juga kelemahan ya? Iya, tapi kalau di aplikasi. Kalau dipilihin gitu kurir kayak gitu emang kelemahannya apa nantinya akan seperti apa ke konsumen? Kalau jujur ya Pak, kalau JNE biaya ongkirnya lebih murah dibandingkan JNT. Oke ya, jadi pemilihan kurir yang sepihak gitu ya. Oke, ada lagi? Iya. Terima kasih Pak. Oke, barusan Munir ya. Oke. Munirul ya, udah di ini ya, udah di ada di chat box. Oke, silahkan di mute lagi Munirul ya. Oke, itu tadi contoh dari dua teman kita ya, ada Popon dan Munirul menyampaikan bahwa Shopee itu yang segede itu ternyata punya kelemahan juga. Kelemahan yang pertama adalah ongkir ya. Oke, batas minimum ongkir. Lalu kemudian kurir yang kadang suka dipilih sepihak gitu ya. Dan memang betul itu juga kelemahan Shopee karena Shopee itu linkage-nya dengan JNT ya, JNT. Jadi defaultnya JNT meskipun sekarang udah banyak tapi defaultnya kadang-kadang masih JNT terus ongkir juga benar ya. Jadi kadang kita nggak jadi beli akhirnya ke Tokped gitu ya karena Tokped itu sekarang banyak banget promonya dan ongkir batas minimumnya diturunin tuh karena Shopee gitu ya. Karena ingin menyalip Shopee dan punya investor baru. Oke, tapi kita fokus lagi contohnya ke Shopee. Jadi Shopee juga punya kelemahan ini. Lalu kemudian apa opportunity yang sebenarnya diharapkan oleh Shopee dengan target misalkan tahun 2022 ingin menguasai Indonesia? Opportunity itu apaan Pak? Nah opportunity itu adalah yang berkaitan dengan kesempatan atau peluang eksternal, sosbudhankam, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan IT, gitu ya, informasi teknologi. Nah, opportunity Shopee apa? Peluang Shopee kan bisa menjadi raja marketplace ya, raja marketplace ya. Sekarang Shopee memang masih marketplace yang paling digunakan di Indonesia. Artinya Shopee dapat banyak untung dari situ. Itu peluang.
Terus juga peluang bertahan juga dia marketplace ini bisa penyalur dari Cina juga ya. Buat Shopee itu menyalurkan barang dari Cina ke Indonesia itu untung kalau frameworknya kapitalis. Tapi bagi kita orang Indonesia, kalau kita sering beli produk Cina ya kita rugi sebenarnya secara individu dan secara negara gitu. Karena ruginya itu secara individu ya kita membeli produk murah memang, tapi kita membayar hasil kerja keras orang Cina gitu ya. Di sisi lain ada tetangga kita yang mungkin berpenghasilan minim ya, yang hanya bertumpu pada itu, kita lebih memilih produk asing dibandingkan dengan produk tetangga kita sendiri ya, karena gagal dalam pricing policy-nya. Karena Cina itu kalau teman-teman tahu dia itu melakukan political dumping gitu ya. Jadi produknya itu sebenarnya nggak semurah itu, tapi karena ini untuk diekspor ke luar negerinya Cina, maka produk itu disubsidi oleh pemerintah Cina, ongkos kirimnya dan harganya. Nah itu ada dalam ekonomi, memang ada praktek seperti itu, dan itu yang dilakukan Cina. Makanya kita kerudung bahkan ya, atau bros yang sebenarnya itu buatan kita terus Cina tiru, lalu Cina buat lagi dengan harga yang 10 kali lipat lebih murah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Cina punya database, Shopee punya database produk lokal Indonesia yang laris apa gitu ya. Terus kemudian dari situ data itu diolah, lalu kemudian dibuat kompetitornya yang 10 kali lipat lebih murah, lalu kemudian dijual di Shopee yang dikirim dari Cina gitu ya. Itu sebenarnya itu weaknessnya Shopee itu ya, data ya. Karena kan misalkan siapa tadi Munira ya. Munir ya, misalkan Munir buat kerajinan tangan ya, bros atau misalkan whatever lah, misalkan jam dari kayu ya, whatever that misalkan ya, terus rame ya di Shopee. Penjualannya 500 ribuan ya. Nah Shopee itu menggunakan data seller-seller yang lokal Indonesia punya ya, UKM Indonesia. Lalu kemudian data itu diolah, lalu dibuat kompetitornya dikirim dari luar negeri. Nah itu strategi Shopee sih. Ini back office sebenarnya, ini rahasia, tapi ya kita perlu tahu juga tentang hal ini. Sehingga sekarang strategi digital online bisnis itu tidak based on marketplace, tapi harus punya website sendiri dan data-datanya itu supaya marketplace itu tidak satu-satunya tempat jualan gitu ya, tapi ada tempat lain. Karena disadari atau tidak, Shopee sudah melakukan seperti itu ya, baik mereka mengakui atau tidak, tapi faktanya demikian gitu ya. Coba misalkan sekarang teman-teman balik kerudung pun banyak yang dari Cina punya gitu, soal tekstil atau semuanya Cina punya, lebih murah pula gitu ya. Sementara yang bisa jadi yang penemunya UMKM asli Indonesia itu kalah karena harganya dikalahkan lebih murah daripada Cina. Itu fakta menarik soal marketplace Indonesia, soal kedaulatan digital ya, kedaulatan digital negara kita yang ternyata dijajah secara halus oleh negara lain gitu ya. Nah itu dinamika dan dinamika di dunia digital bisnis ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Opportunity Shopee ya. Shopee kira-kira peluangnya apa aja? Tadi penguasa pasar. Lalu kemudian Shopee bisa menguasai ASEAN pula gitu ya. ASEAN ya. Kenapa masuk ASEAN Pak? Karena di Cina, di Singapura ada gitu ya, dan Shopee itu punya jalur khusus Shopee Cina Indonesia gitu ya. Itu kenapa jalur khusus politis ya, negara Cina itu punya Shopee punya backup negara sendiri gitu ya untuk memasarkan produknya. Nah, untuk Shopee sendiri itu jadi peluang lain misalkan jadi keuntungan meningkat, itu juga peluangnya. Terus kemudian peluang lain kompetitor yang semakin sedikit menjadikan Shopee semakin kuat, itu peluang. Nah, treatnya apa Pak? Itu ancaman ketika tadi ya, ancaman Shopee tidak bisa ya Shopee tidak bisa mengurangi kelemahan gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan ini ya, ini kaitannya dengan ini gitu. Weakness tadi ya, misalkan soal data ya, bocor data ya, data juga sebenarnya kelemahan tuh bagi Shopee. Makanya Shopee kalau teman-teman buka sekarang ada
cinta produk Indonesia ya, ada logo itu ya, ada pilihan itu ya. Itu kan terjadi beberapa minggu yang lalu setelah banyak gelombang demo digital ya di Twitter atau di Facebook yang mengatakan bahwa Shopee itu pro Cina banget gitu. Nah, baru Shopee membuka diri bahwa oh iya mereka harus buat strategi yang lain nih ya. Akhirnya dia buat produk lokal Indonesia ya. Data ya. Nah, data apa yang terjadi jika Shopee ya ancaman apa yang terjadi jika Shopee membiarkan ini terjadi? Data misalkan ya Shopee buka toko Cina murah-murah itu dibiarkan. Terus kemudian pilihan kurir dibiarkan. Lalu kemudian ongkir minimal nggak diturunin. Kalau itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah pertama ancaman kompetitor nih. Ancaman kompetitor itu masuknya ke threat ya atau ancaman. Tokopedia bisa jadi akan lebih unggul ya. Ancaman kompetitor. Terus kedua, ancaman yang lain bisa jadi kalau pemerintahnya sadar, bisa jadi Shopee di-ban dari Indonesia, bisa jadi ya kalau pemerintahnya sadar gitu ya. Atau dengan kebijakan lain yang kemudian menyulitkan Shopee bisa. Lalu kemudian sampai tahap yang lebih mengerikan bisa jadi terjadi kebangkrutan gitu ya untuk Shopee sendiri. Ancaman-ancaman lainnya ada, misalkan tadi ya switching brand ya. Switching brand itu artinya orang misalkan teman-teman saya tuh awalnya ke Shopee ya, serius nih ya, saya sharing aja. Teman-teman saya biasanya beli belanja pakaian olahraga atau otomotif elektronik biasanya di Shopee, tapi karena tahu nih strategi politiknya Shopee, ini ya soal data nih. Soal data mereka beralih ke Tokopedia yang produk lokal ya, William Tanuwijaya. Lalu kemudian ibu-ibu juga sama ya, tahu bahwa produk murah meskipun dari Cina ya akhirnya belanja ke Tokopedia. Gara-gara ongkir yang lebih murah Tokopedia, terus cashback-nya lebih pasti juga Tokopedia, beralih ke Tokopedia gitu ya. Nah itu termasuk ke ancaman bagi Shopee. Nah jangan sampai kita salah analisis, kita fokus aja ke Shopee ya. Kalau kita lagi nganalisis Shopee, kita fokus ke diri sendiri. Kalau kita lagi nganalisis SWOT diri sendiri gitu. Nah ini soal SWOT analisis, contohnya kita mau membedah analisis SWOT dari Shopee gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah nanti dari situ nanti dibobot ya. Dibobot artinya dibobot itu mana faktor yang paling besar, mana yang sedikit kecil, mana yang berpengaruh sehingga nanti keluar strateginya gitu ya. Nah ini SWOT internal dan eksternal. Lalu apa lagi ya? Oke. Nah ini a firm, strange, kayak gitu pattern, strong brand name. Ini patternnya. Pattern itu artinya pola rumus ya. Shopee punya pola rahasia apa yang dimiliki ya. Strong brand name. Nama Shopee dibandingkan Tokopedia lebih kuat atau enggak. Kalau misalkan kuat itu menjadi kekuatan ya. Lalu kemudian weakness ya, absence of curtain strengths, lack of patent protections ya. Kehilangan proteksi ya. Misalkan kalau dalam Shopee itu tadi ya, ongkos kirim ya. Itu dibandingkan kompetitor itu jadi kelemahan. Weak brand name, misalkan namanya lemah nih orang nggak kenal ya. Apa sih yang nggak kenal? Misalkan di Shopee nggak ada kelemahan brand ya, sudah kuat karena iklan di mana-mana, benar nggak? Bineka tuh ya yang punya weakness di brand ya, orang nggak kenal Bineka itu apa. Elvenia juga sama, poor reputations among customers, reputasi yang rendah gitu ya. Nah sama juga kalau pribadi. Nah kita tergantung objek yang apa yang akan kita analisis. Nah ini poin-poinnya. Lalu opportunity termasuk unfilled customer need ya. Kebutuhan konsumen apa yang diberikan ya. Itu menjadi opportunity. Arrival of a new product. Jadi banyak produk baru terus kemudian mudah menghadapi konsumen itu jadi opportunity ya atau peluang. Lalu yang terakhir reputations. Nah, threat nih, change in the external environment also may present threat to the firm. Some example of such threat include. Jadi threat itu maksudnya ke eksternal sama kayak peluang termasuk ke perilaku kompetitor. Nah, ini dibentuk matriksnya, ini terlalu bawah sih ya. TOS analysis ya. Ada strength, weakness, SO ya.
Ini harus dihapus dulu ya. SO itu, nah ini adalah kuadran ya, kuadrannya. Jika yang kuatnya itu adalah kekuatan dan opportunity, jadi kekuatannya besar, opportunity, terus kemudian peluangnya besar juga, maka strateginya adalah SO ya. Jika kelemahan yang lebih dominan, tapi peluangnya ada, maka strateginya WO. Begitupun ST strategi dan WT strategi. Jadi SWOT itu ada dua. Ada SWOT yang nggak dihitung ya, yang hanya menggambarkan aja kelemahan kelebihannya. Dan ada SWOT yang dihitung. Nah, SWOT yang dihitung itu adalah metrik namanya. Jadi SWOT itu ada SWOT analisis ya. SWOT analisis itu cuma memetakan aja SWOT ya. Lalu kemudian ada SWOT metrik analisis. Nah, metrik itu adalah ini. Adalah SWOT yang dihitung, dibobot ya. SO strategi ya, yang memanfaatkan peluang dengan kekuatan ya. Opportunity. Nah, kita belum sampai ke ngitung, yang penting kita bahas dulu ini. Nah, oke teman-teman, ada tugas buat minggu depan ya. Silahkan teman-teman petakan ya, petakan diri sendiri ya, petakan diri sendiri SWOT, SWOT ya. Goals-nya apa ya? Lalu SWOT-nya gimana? SWOT-nya gimana? Misalkan tadi ya, goals-nya ingin kuliah S2 pada tahun berapa gitu ya. Goals-nya ingin lulus IPK 4 dan punya banyak networking juga. Jadi teman-teman punya tugas, isikan di PowerPoint goals isinya ya. Bentar nih, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ntar saya jelasin dulu nih. Di screen capture aja ya, goals ya. Visi, misi hidupnya apa, strateginya gimana. Lalu SWOT ya. Personal aja ya, diri sendiri gitu ya. Artinya diri sendiri itu jangan malu-malu nanti ya, nggak apa-apa. Nanti akan dites lisan. Ngobrol aja sih, lebih ke ngobrol gitu ya, agar teman-teman bisa memetakan juga. Misalkan goals-nya apa? Saya ingin menjadi seorang pengusaha jangka panjang. Visinya apa? Misinya apa? Strategi terdekat misalkan saya pengen punya bisnis dengan omset apa. Nah, baru SWOT. Pas saya punya kelebihan ini, WOT ke peluang ancamannya kayak gini gitu ya. Oke, silakan, ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, ini jadi tugasnya nanti ditulis di PowerPoint aja ya, buat PowerPoint. Nanti bisa dikumpulkan atau bisa nanti di ngobrol di sini ya, diskusi nanti ya di Zoom. Punya nanti dipanggil si X ya, apa nih SWOT-nya gitu ya. Apa goals dan strategi visi misinya apa gitu ya. Oke gitu, soal tugas ada pertanyaan? Sebelum waktunya habis silahkan. Ada pertanyaan? Oke, minggu depan kita akan membahas tentang strategi map ya, strategi map. Tapi sebelum itu nanti kita akan tanya jawab dulu soal tugas yang minggu ini, yaitu soal tentang goals, visi, misi, strategi dan SWOT diri teman-teman masing-masing. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, ya. Jika tidak ada pertanyaan dicukupkan sekian. Tapi jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di Telegram group, ya. Atau bisa chat saya di Telegram jika ada yang belum jelas. Saya pikir cukup itu dulu untuk strategic session sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi transfernya kan